Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Pratama, Prodi Teknik Industri kelas C. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja yang berputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatnya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Pada kepala tetap ini terdapat poros spindel mesin yang berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam atau cuk, sehingga ketika poros spindel berputar, maka cekam akan berputar. Kepala lepas berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut, tempat kedudukan bor waktu mengebor, dan lain-lain. Eretan terletak di atas eretan lintang dan diikat oleh dua baut. Pada eretan ini terpasang rumah pahat. Kedudukan eretan dapat diubah-ubah atau diputar 360 derajat sesuai dengan kebutuhan. Eretan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut, atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. Yang kedua, eretan lintang. Bagian ini berada di atas eretan alas dengan posisi dudukan melintang terhadap alas. Maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauh operator ketika diputar secara manual maupun otomatis. Fungsi dari eretan lintang ini untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Yang ketiga, eretan atas. Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan dua baut. Adapun kedudukannya bisa diputar atau dirubah 360 derajat menyesuaikan kebutuhan. Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang menyertainya, yang mana memiliki fungsi untuk membuat tirus dan sudut yang besar digerakkan secara manual. Alas mesin. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tampungan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam atau steady rest, dan eretan. Adapun bentuk dari alas meja ini bermacam-macam. Ada yang salah satunya sisinya memiliki ketinggian tertentu dan ada pula yang datar. Namun permukaan diri meja mesin bubut ini selalu halus, rata, dan memiliki tingkat kesejajaran yang tinggi, sehingga gerakan eretan memanjang dan kepala lepas di atasnya bisa berjalan dengan lancar dan stabil. Untuk mendapatkan hasil yang presisi, apabila bagian ini terjadi kerusakan atau aus, maka akibatnya bisa fatal. Hasil dari proses pembubutan tidak lagi bisa presisi dan hasilnya kurang maksimal. Poros pembawa berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya, pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Poros transporter untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulirnya antara dari 6 sampai 8 mm. Handle. Fungsi dari handle pengaturan kecepatan spindle RPM, pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis, pengaturan arah pemakanan. Selang kulen berfungsi untuk menyemprotkan cairan kulen saat membubut. Kulen berguna untuk menstabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman mata potong bisa lebih awet dan hasil pembubutan lebih optimal. Telepos yang dalam mengatur ketinggian mata pahat tanpa menggunakan ganjal, karena sudah dilengkapi dengan perlengkapan mekanik yang dapat mengatur ketinggian pahat. Tombol emergency stop digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting
Untuk keselamatan kerja, umumnya mesin-mesin memiliki tombol ini, saklar on off, fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Lampu penerangan, lampu ini digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut. Berguna juga untuk membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Namun tidak semua mesin bubut dilengkapi dengan lampu. Rem kaki digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Motor penggerak berada di bawah kepala tetap atau gearbox. Berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Proses pengerjaan produk velg di mesin bubut. Proses pembuatan velg adalah sebagai berikut. Pertama, aluminium ingot dibubut dibentuk sesuai ukuran diameter 50 cm. Kedua, dan pada sisi lebar yang membentuk tirus dibubut sedalam 5 cm dengan sudut kemiringan 30 derajat, gerusan cutter hingga membentuk alur pada sisi tirusnya. Ketiga, untuk sisi diameter terluar kanan kiri juga dibubut dengan cutter hingga membentuk kemiringan pada sekeliling diameter terluar velg. Keempat, cara yang sama juga dilakukan di sisi lainnya pada diameter velg terluar. Kelima, untuk center velg dibubut hingga tembus dengan diameter 10 cm. Keenam, membubut lubang baut pengikat di bor dengan drilling mekanik. Diameter lubang 12 mm sebanyak 6 lubang. Ketujuh, setelah proses pembentukan selesai, agar permukaan velg lebih halus, dilakukan penggradingan dengan surface grading. Kedelapan, untuk finishing velg dipainting dengan warna yang ideal, menggunakan cat yang tahan karat dan tahan panas. Mesin milling adalah mesin yang paling mampu melakukan banyak tugas bila dibandingkan dengan mesin perkakas yang lain. Hal ini disebabkan karena selain mampu memesin permukaan datar maupun berlekuk dengan penyelesaian dan ketelitian istimewa, juga berguna untuk menghaluskan atau meratakan benda kerja sesuai dengan dimensi yang dikehendaki. Mesin milling dapat menghasilkan permukaan bidang rata yang cukup halus, tetapi proses ini membutuhkan pelumas berupa oli yang berguna untuk pendinginan mata milling agar tidak cepat aus. Proses milling adalah proses yang menghasilkan chips atau bram. Milling menghasilkan permukaan yang datar atau berbentuk profil pada ukuran yang ditentukan dan kehalusan atau kualitas permukaan yang ditentukan. Proses kerja pada pengerjaan dengan mesin milling dimulai dengan mencekam benda kerja, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan dengan alat potong yang disebut cutter, dan akhirnya benda kerja akan berubah ukuran maupun bentuknya. Prinsip kerja mesin milling yaitu mata potong berputar atau tetap, benda bergerak mendatar vertikal atau horizontal, dan benda kerja dapat berputar pelan. Macam-macam milling cutter ada 7. Pertama, set milling cutter. Cutter ini memiliki sisi yang bergigi dan bentuk giginya tirus. Biasanya digunakan untuk membuat alur api dan alur-alur lainnya. 2. Face milling cutter. Cutter ini hampir sama dengan set milling cutter. Hanya saja bentuknya lebih besar dan di sekeliling badan cutter terdapat banyak alur sebagai tempat dudukan pisau. 3. Plane milling cutter. Cutter ini memiliki gigi di sekeliling garis tengahnya. Cutter ini dapat menyayat dengan sayatan yang tebal. Cutter ini sangat cocok untuk pengerjaan awal pengefresan. 4. End milling cutter. Cutter ini memiliki gigi di sekelilingnya dan pada bagian ujungnya biasanya digunakan untuk mengefresh permukaan dan sisi tegak maupun mendat. 5. Angular milling cutter. Cutter ini terdiri dari pisau bersudut tunggal dan pisau bersudut kembar. Biasanya cutter ini digunakan untuk mengefray permukaan untuk membentuk. 6. Short milling cutter.
Cutter ini bentuknya tirus dan biasanya digunakan untuk membuat alur berbentuk T. 7. Foam milling cutter. Biasanya cutter ini digunakan untuk membuat alur cekung, cembung, dan lain-lain. Sebelum melakukan pembuatan benda kerja adaptor menggunakan CNC, maka dilakukan simulasi dan pembuatan program terlebih dahulu. Transfer data ke Mastercam. Pastikan bahwa file gambar CAD tersimpan dengan format file yang didukung oleh Mastercam. Setelah dilakukan proses simulasi, maka selanjutnya yaitu pengerjaan benda kerja dengan mesin milling CNC. Setelah pengerjaan selesai, maka didapat hasil benda kerja adaptor yang sesuai dengan spesifikasi awalnya, yaitu memiliki diameter luar 160 mm, ketebalan 30 mm, dan center bore 50 mm, serta dengan lubang PCD 5x114,3 mm. Hasil benda kerja sangat presisi, oleh karena itu dapat langsung diaplikasikan pada kendaraan Toyota Hilux single. Setelah dilakukan pemasangan, maka sesuai dengan tujuan awal modifikasi, offset roda memiliki tambahan 30 mm. Setelah dilakukan simulasi pada Mastercam, didapat estimasi lama pengerjaan benda kerja. Dari estimasi pengerjaan 5 jam 20 menit. Jika proses simulasi pemesinan sudah sesuai dengan bentuk yang diharapkan, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan kode G atau G kode, merupakan bahasa pemrograman yang berupa kumpulan interpolasi dengan bilangan integer yang dispesifikasikan untuk persiapan preparatory function guna melakukan proses pemakanan yang sesungguhnya pada mesin CNC.